Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Di mana kita ada, di situ Tuhan kita ada. Amin, haleluya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Buat saudara-saudara semua yang ada di onsite ini dalam gereja, bahkan yang di online, di mana saja saudara berada, baik di jalan, di rumah, di malam hari di Amerika, bahkan di siang hari di Indonesia. Haleluya, kita semua ada, sebagaimana kita ada, ini adalah anugerah Tuhan. Luar biasa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kita ada sehat-sehat, puji Tuhan. Bahkan mungkin ada yang lagi sakit, tapi kita yakin kita tidak sendirian. Tuhan beserta dengan kita. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya akan memberi judul Perlindungan yang Maha Kuasa. Haleluya. Ayat ini tidak asing bagi kita. Bahkan ada yang membaca ayat ini tiap hari. Haleluya. Tapi saya tergerak hati hari ini akan menyampaikan ayat-ayat ini dalam perlindungan yang maha tinggi. Mazmur 91, haleluya. Semua sudah hafal ini. Ayat 1, kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Teristimewa yang ada kita di dalam ruangan ini, kecuali yang ada di mobil. Perikopnya dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk saudara. Dan dunia ini kita tahu, tidak baik-baik saja. Dunia penuh ketidakpastian di hari-hari akhir ini. Penyakit, macam-macam penyakit. Bencana di mana-mana. Tidak pernah habis. Tidak pernah putus. Ya. Masalah hidup juga. Orang berkata, belum habis yang satu datang lagi. Bencana, penyakit, masalah hidup silih berganti di hari-hari ini. Tetapi puji Tuhan, pemazmur katakan, ya, haleluya, dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Kita kembali baca ayat 1 saja, ya, haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Puji Tuhan. Saudara, haleluya. Janji Tuhan bukan janji manusia. Janji manusia selalu enak didengar, ya. Tetapi belum tentu semua tercapai. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Ya, Dia yang sudah berjanji
perlindungannya itu pasti, ya. Perlindungannya adalah janji yang tidak diragukan. Sebab itu Daud menulis ayat-ayat ini. Kenapa? Karena dia mempunyai pengalaman, dia mempunyai banyak kesaksian bagaimana Tuhan menjadi perlindungannya. Ya, haleluya. Orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, ya, artinya berdiam dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, jadi tidak lagi memikirkan perlindungan dari manusia. Karena perlindungan manusia memang di dunia ini ada, ya, rescue, ada 911, tetapi lain kali itu tidak tepat waktu. Tetapi perlindungan Tuhan selalu nyata. Ya, haleluya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 4, mari kita baca Yohanes 15 ayat 4. Haleluya. Saya minta tolong saudara yang sudah mendapat, mungkin Sus Erlin. Yohanes 15 ayat 4, demikian firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya, terima kasih. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, saudara, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka perlindungan Tuhan dikatakan di sini seperti, ya, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Seperti pohon yang mempunyai ranting-ranting, dan kalau ranting-ranting itu tetap ada di atau tersambung dengan pohonnya, pokoknya, dia pasti akan berbuah. Tetapi jika ranting-ranting itu keluar dari pohon atau patah, ya, berpisah dari pohon, pasti ranting-ranting itu tidak akan berbuah. Bermalam di dalam Tuhan, dikatakan dalam pembacaan kita tadi di Mazmur 1 tadi, Mazmur yang kita baca pertama tadi, ya, haleluya, bahwa dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bicara soal malam, saudara, di sini kita ditawarkan apabila kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kita tidak akan takut. Amin, saudara. Orang yang dalam perjalanan lalu sempat di tengah malam masih ada di jalan, apalagi yang jalan kaki, ya, pasti ada keraguan-raguan, ada ketakutan. Dan dunia sekarang ini, saudara, percaya atau tidak, bahwa kita ada di dalam dunia yang sudah saatnya, waktunya masuk pada malam yang gelap. Ya. Bicara dari hal situasi dunia yang lebih hari lebih tidak menentu. Di mana-mana ketakutan ada.
peperangan didengungkan. Ya, ancaman-ancaman kita mulai dengar. Di mana-mana orang sementara ketakutan. Bahkan saudara, ada yang mati karena ketakutan. Dunia sekarang bicara dari hal sudah malam. Tetapi ayat ini berkata bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kita harus tahu di mana kita harus bermalam. Kalau kita bermalam di tempat yang bahaya, tentu ya menakutkan. Tetapi luar biasa firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita sadarkan diri bahwa apabila kita bermalam dalam naungan yang maha kuasa, pasti kita dilindungi Tuhan. Amin. Ya. Sebab dalam lindungan yang maha tinggi, dikatakan yang maha tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada yang maha. Ya. Maha itu adalah satu situasi atau keadaan yang tidak ada lagi yang melawannya. Yang maha tinggi adalah Tuhan kita. Kalau kita ada dalam perlindungan yang maha tinggi, siapa lawan kita? Ya, firman Tuhan katakan, siapa lawan kita? Ada nyanyian anak sekolah minggu. Ya, Sus Erin masih ingat itu. Ya, haleluya. Bagaimana itu? Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Yang maha tinggi, yang berlindung kepada yang maha tinggi, kita tidak ada ketakutan. Ya, haleluya. Karena dunia ini adalah ciptaan daripada yang maha tinggi. Dunia ini adalah ciptaan daripada Tuhan yang melindungi kita dari segala apa yang menakutkan dunia ini. Ya. Sebab itu apabila kita bermalam dalam naungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, maka kita aman. Amin, saudara. Ya. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Satu saat ada rombongan jemaat bersama hamba Tuhan, ya, haleluya. Mereka mengalami badai snow, padahal mereka mau berjuang berbakti di satu kota yang agak jauh. Dalam perjalanan mereka terjadi satu kecelakaan yang beruntun. Di tengah-tengah ya tempat yang kurang atau jarang ada rumah. Tetapi pada saat mereka stuck di situ, akhirnya mobil mereka pun terbakar. Di tengah malam, mereka cari tempat perlindungan. Harus cari tempat perlindungan, karena tengah malam, snow, es sudah tebal. Mereka dalam keadaan yang, ya maklumlah, di tengah malam, snow lagi, ya, keadaan gelap gulita. Ya, ini terjadi bagi jemaat di New York pada saat mereka mau ke
Cleveland, ya, terjadi tabrakan beruntun, bahkan mobil mereka pun terbakar. Sehingga mereka harus cari perlindungan di tengah-tengah pohon-pohon, tidak ada rumah. Lalu akhirnya mereka melihat ada rumah, satu rumah di tengah-tengah hutan. Saudara, tapi mereka berusaha datang ke situ. Siapa tahu mereka bisa mendapat perlindungan. Dan syukur puji Tuhan, kami mendengar kesaksian itu. Itu berapa tahun yang lampau. Ya, Bapak Gembalanya sudah almarhum. Ya. Tetapi kesaksian ini membuat bahwa mereka di saat mereka mendapatkan rumah itu, maka mereka bersuka cita. Karena di dalam rumah itu, tuan rumahnya baik-baik. Menerima mereka bermalam di situ. Haleluya. Ini cuma rumah orang manusia. Asitoh mereka mendapat perlindungan. Apatah lagi di malam hari dunia sekarang ini, kejahatan meningkat. Kita mau cari perlindungan di mana, saudara? Dunia suasananya sudah gelap. Kita hanya dapat perlindungan apabila kita mendapatkan tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, di sini dikatakan perlindunganku dan kubu pertahananku, benteng, haleluya. Saudara, di Manado ada benteng-benteng Belanda, ada benteng Portugis yang kokoh, kuat, ya, sukar mau dihancurkan. Ya, tapi bisa juga akhirnya, ya. Dan perlindungan dan benteng atau kubu pertahanan kita bukan hanya buatan manusia, tetapi adalah Tuhan kita. Haleluya. Sehingga kita tidak perlu takut di hari-hari yang gelap ini pun. Ya, haleluya. Kalau Daud bisa katakan benteng, ya, pertahanan atau tempat dia berlindung. Haleluya. Artinya di mana dia berdiam, menetap, hidup dalam hadirat Allah. Kalau kita dalam hadirat Allah, maka kita boleh berkata seperti Daud katakan, bentengku adalah Tuhanku. Mari kita baca dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4. Haleluya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Waduh. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tadi kita baca ayat ini juga, ya. Tapi kita lihat di sini dikatakan tinggallah di dalam aku. Jangan kemana-mana, saudara. Amin. Tetapi tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, ya. Aku di sini huruf besar dan aku di dalam kamu. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ya. Diumpamakan seperti pohon tadi. Haleluya. Maka kita tidak akan takut, kita pasti dapat berbuah banyak. Haleluya. Mazmur 27 ayat 5. Haleluya. Mazmur 27 ayat 5.
Coba tolong dibaca. Ayat 5 ya. Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Amin. Dan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Oh, haleluya. Ya. Iya, Tuhan melindungi kita dalam pondoknya. Ya. Pada waktu bahaya. Haleluya. Pondoknya Tuhan. Kalau pondok ini biasanya kita pikir itu tempat yang sementara, ya. Tetapi kalau pondoknya Tuhan, memang kita masih ada di dunia. Jadi pondok kita yang ada di dunia ini, saudara, sebentar akan berlalu. Tapi kalau kita ada di dalam pondoknya Tuhan, ya, kita tahu di dunia ini kita akan mendengar setiap hari ada bahaya, ada ya tantangan, ada masalah, macam-macam bahaya. Tetapi dikatakan di sini, Ia melindungi aku. Haleluya. Haleluya. Yang penting di sini adalah Ia melindungi aku. Haleluya. Bukan manusia. Ya. Dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya. Ya. Selalu kita setiap hari, setiap kali kita keluar dari rumah, kita selalu berdoa, Tuhan, lindungi kami. Amin. Sebab apa? Ada saja kejadian, ada saja bahaya, apalagi di Amerika sini. Tiap hari ada kecelakaan. Kalau kita sudah keluar rumah, kalau sudah macet, cari tahu ya. Di GPS kan kelihatan. Aduh macet, apa yang terjadi? Apa cuma ada construction? Tapi banyak kali kita lihat, aduh macet ini karena ada kecelakaan. Ya. Haleluya. Kecelakaan itu setiap saat terjadi, bukan hanya ya orang-orang yang kita tidak kenal. Kita sendiri pun, haleluya, kalau bukan penyertaan Tuhan, kecelakaan itu selalu mengintai kita. Saya punya istri, nggak tahu sudah bersaksi atau belum. Ya. Haleluya. Ya. Siapa mau sangka, saudara, lagi enak-enak di freeway, tahu-tahu ya, satu mobil besar, ya, memang nggak terlalu besar, tetapi mobil yang perusahaan besar, ya, nyerempet di muka. Saya sudah berteriak, ya, dalam hati Tuhan tolong. Tapi kecelakaan jadi juga. Jadi kecelakaan itu tidak dibilang, tidak dipilih-pilih siapa. Tetapi ada tetapinya. Haleluya. Ada tetapinya. Bagi anak Tuhan perlindungan itu ada. Haleluya. Ya, seringkali kecelakaan itu diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Tetapi ya, plusnya ya, karena kita ada perlindungan Tuhan. Ya, kalau Tuhan melindungi kita, ya, haleluya, dan Dia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Luar biasa ya, haleluya. Jadi kita tidak usah takut karena apapun yang terjadi di dunia ini, kita tahu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia tidak akan biarkan kita. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Haleluya.
Allah tempat perlindungan dan benteng. Karena kita ada dalam bentengnya Tuhan. Ya. Peperangan, satu bangsa yang punya benteng, yang punya pertahanan yang kuat, dia tidak takut. Bangsa Israel walaupun dia kecil, tapi dia percaya sekali kekuatannya, bentengnya ada. Ya. Jadi dia tidak takut. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini satu perkataan iman. Kalau kita mempunyai iman, kita katakan bahwa ya, Tuhanku adalah perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Ya. Banyak orang percaya, ya, banyak orang Kristen, banyak orang gereja, tetapi belum tentu dia percaya sungguh bahwa dia ada di dalam bentengnya Tuhan. Ya. Tapi syukur bagi kita, kalau kita percaya kita ada di dalam bentengnya Tuhan, musuh siapapun yang datang, kita aman. Karena kita bukan di bentengnya manusia, tapi kita ada di bentengnya Tuhan. Ya. Haleluya. Amsal 18 ayat 10, kita boleh baca. Amsal Soleman 18 ayat 10. Haleluya. Amsal Soleman. Haleluya. 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Perlindungan Tuhan luar biasa. Tadi dia perkenalkan dia sebagai benteng yang kokoh, benteng yang teguh, benteng yang kuat. Nah, ayat 10 Amsal memperkenalkan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya. Menara biasanya itu tinggi, karena menara itu pasti ada sinyalnya untuk memberi tanda di tempat itu. Haleluya. Ya, haleluya. Menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Amin, saudara. Dan menjadi selamat. Ya. Saudara, di tengah laut, gelap gulita. Tetapi kalau ada menara di sana, maka kapal itu tidak akan gampang kesasar. Menara itu memberi tanda, haleluya, agar kita tahu posisi kita, tahu di mana kita berada, ya. Dan dia memberi tanda untuk keselamatan. Puji Tuhan, haleluya. Kita baca lagi dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Tolong supaya boleh dibaca. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Iya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Itu ayat 3. Ayat 2. Karena itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan. Sangat terbukti. Amin. Ya. Segala sesuatu kita
mau cari buktinya. Ya, haleluya. Dan Allah itu bagi kita tempat perlindungan yang sudah terbukti. Amin, saudara. Kekuatannya terbukti. Dia penolong dalam kesesakan. Haleluya. Semua apa yang Tuhan katakan, apa yang difirmankan Tuhan, itu banyak yang sudah terlaksana dan terbukti. Iya dan amin. Tidak perlu kita ragukan. Amin. Haleluya. Allah itu melepaskan kita juga dari bahaya, juga dari jerat. Haleluya. Ya, ayat 3 Mazmur 91 tadi. Coba kita baca ulang. Mazmur 91 tadi ayat 3. Haleluya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sungguh, ya, haleluya. Manusia kalau bilang sungguh belum tentu betul. Tetapi kalau firman Allah yang berkata sungguh, itu pasti benar. Ya, haleluya. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Kalau burung sudah kena dijerat, dia pasti tidak akan dapat terlepas. Amin, saudara. Burung yang sudah masuk di perangkap jerat, dia tidak dapat melepaskan diri sendiri. Ya. Tetapi di sini dikatakan, dialah yang akan melepaskan engkau. Haleluya. Banyak orang yang tidak sadar, sudah terjerat. Ya. Sudah terjerat dalam jeratnya setan, jeratnya iblis, jerat dunia yang membawa kebinasaan. Tetapi tidak sadar. Tetapi apabila kita tahu bahwa ada satu penolong, haleluya, dialah yang akan melepaskan engkau. Asalkan kita sadar, haleluya. Sekarang teknologi, luar biasa. Penipuan-penipuan lewat HP, gadget, ya. Suara dapat dengar suaranya si A. Ya. Padahal yang muncul bukan dia. Saudara, ada banyak yang tertipu dengan menggunakan HP. Di medsos, di Facebook, di YouTube. Sudah ditayang-tayangkan bagaimana, ya, di warning bagaimana hati-hati. Ada orang telepon, ya, saya ada dengar itu di YouTube. Ada satu ibu nelpon anaknya, "Nak, tolong transfer duit sekarang, ya, karena mama dalam kecelakaan. Tolong." Loh, kecelakaan apa? Sedangkan mamanya nggak tahu bawa mobil. Ini sudah jangan tanya-tanya banyak. Saya lagi sekarat ini. Dia nggak tahu mamanya ada di samping dia. Tapi suaranya pas memang. Bisa saja dia bikin. Ya, AI bekerja. Hati-hati, saudara. Ya, banyak penipuan-penipuan sekarang. Maka banyak yang terjerat. Haleluya. Kalau dia coba bunyi ke sana, "Nih, how are you, honey?" Ya.
Are you finished? Dia jawab, oh no, not yet. Maybe half hour more. Don't forget, honey. Dia tidak tahu. Ya, dia terjerat dengan sistem teknologi penangkap burung di hari-hari ini sangat teknologi canggih. Ya, memang jerat-jerat burung sekarang so canggih, saudara. Ya, haleluya. Sebab itu, mari kita sadar. Ya, haleluya. Kalau kita sudah sadar, maka ada yang dapat melepaskan engkau. Kalau engkau tidak sadar, maka engkau akan habis ditangkap oleh musuh. Tetapi Tuhan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Banyak penyakit sekarang, ya, bagaikan penyakit sampar. Tetapi kita yakin Tuhan melepaskan kita. Ayat yang keempat, ayat 4 tadi. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya. Ya. Dengan kepaknya. Ya. Haleluya. Kepaknya itu sayapnya. Sayapnya Tuhan. Ya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara, induk ayam, kalau dia masih ada ayam-ayam kecil, ya, anak-anak ayam yang kecil, itu anak-anak ayam berkeliaran di sekitar dia. Dan anak-anak ayam ini, mereka tidak sadar kalau ada yang memantau mereka, elang. Ya. Tapi induk ayam, dia tahu sekali apabila kalau ada musuh, ya, dia akan memanggil ini anak-anak ayam ini. Dan anak-anak ayam ini tahu sekali ibunya. Kalau ibunya memanggil berarti ada bahaya. Maka anak-anak ayam cepat-cepat datang. Maka mereka berlindung di bawah sayap induknya. Induk ayam, saudara, ya, elang pun dia tidak takut. Ya. Haleluya. Demikian kita yang berlindung di dalam atau di bawah sayapnya. Ini bukan cuma sayap ayam, saudara, tapi hurufnya di sini adalah Tuhan. Berlindung di bawah sayapnya itu adalah berlindung di bawah Roh Kudus. Haleluya. Tuhan bilang, aku pergi, tapi aku tidak akan tinggalkan kamu piatu. Aku akan mengirim Roh Kudus yang akan menyertai kamu. Dan inilah, ya, sayapnya Tuhan yang melindungi kita. Mari kita baca dalam Mazmur. Mazmur lagi, haleluya. 36 ayat 8. Mazmur 36 ayat 8. Boleh dibaca kalau sudah dapat. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Sayap Tuhan. Haleluya. Betapa kasihnya Tuhan. Ya, dia sudah selamatkan kita dan dia pun melindungi kita dengan sayapnya. Dengan kuasa Roh Kudus, dia melindungi saudara dan saya. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, siapa yang dapat mengalahkan kita? Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kita mampu, ya, berlindung
sampai kita dalam suasana yang aman. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu bertahan di dunia ini. Ya, musuh-musuh. Ya, kalau kita tidak lagi ada di bawah sayap Roh Kudus, maka kita gampang tertipu. Kita gampang hanyut. Tetapi Allah Roh Kudus selalu melindungi kita dari serangan-serangan musuh. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Kita yakin di hari-hari yang akhir ini, kita sementara, haleluya, di dalam suasana-suasana yang sangat mengerikan, saudara. Tetapi kita yakin perlindungan Tuhan itu ada. Sebab itu, bila kita ada dalam perlindungan Tuhan, mari kita baca ayat terakhir dalam Mazmur 34 ayat 8. Haleluya. Mazmur 34 ayat 8 bunyinya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Kita mau berbahagia. Ya, walaupun kita masih di dunia ini, kita selalu mendampakkan kebahagiaan. Walaupun dalam dunia yang sangat tidak menentu ini, tetapi Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Kita mau nikmati, walaupun dalam keadaan kegelapan dunia ini, tapi Tuhan tetap masih berkata, kecaplah dan lihatlah, haleluya, betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita berdoa.